Bandung, kota yang tak pernah tidur. Di balik gemerlap lampu jalan dan hiruk-pikuk terminal, ada kisah yang tak pernah tercatat di berita. Kisah tentang seorang debt collector yang salah sasaran dan nyaris kehilangan nyawanya malam itu. Malam itu, mereka datang dengan niat menagih utang, tapi mereka justru berhadapan dengan sosok yang selama ini dijuluki macan terminal. Orang-orang memanggilnya Kang Bahar. Tak ada yang tahu pasti siapa dia sebenarnya. Tapi sejak malam itu, satu hal menjadi jelas, jangan pernah salah sasaran di tanah orang berani. Simak kisah lengkapnya, sebuah legenda yang lahir dari keberanian dan keadilan jalanan. Pagi di Terminal Lewi Panjang, Bandung, seperti biasa dipenuhi oleh hiruk-pikuk khas kota yang tak pernah tidur. Suara mesin angkot menderu, calo berteriak menawarkan tujuan, dan pedagang asongan berlarian membawa dagangan. Bau solar, kopi hitam, dan hujan semalam bercampur menjadi aroma khas terminal. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil hitam tanpa plat depan berhenti mendadak. Dari dalamnya keluar tiga pria bertubuh kekar, berjaket kulit hitam, wajah mereka keras dan penuh luka lama. Mereka adalah Randy, Komet, dan Bule, tiga debt collector yang sudah dikenal kejam di dunia jalanan Bandung. Mereka tak butuh surat resmi, hanya modal nyali, otot, dan reputasi menakutkan. Hari itu, target mereka sederhana, menagih utang kepada seorang sopir angkot bernama Ujang S., yang menurut laporan dari kantor leasing, menunggak cicilan motor selama 3 bulan. Randy menggenggam map lusuh berisi data target, lengkap dengan alamat garasi dan foto buram dari ponsel lama. Cepat, sebelum dia kabur lagi, kata Randy dingin. Mereka bertiga melangkah ke arah deretan angkot jurusan Cibaduyut Lewi Panjang, tempat Ujang biasanya mangkal. Namun tanpa mereka sadari, data itu salah. Orang yang mereka incar bukanlah Ujang yang berutang, melainkan Ujang lain, seorang tukang tambal ban sederhana yang bahkan tak punya kendaraan pribadi. Saat itu, matahari mulai meninggi, tapi udara di terminal masih dingin. Ujang si tukang tambal sedang jongkok, sibuk menambal ban bocor dari angkot pelanggan tetapnya. Ia tak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Dari kejauhan, Komet menunjuknya. Itu dia, katanya yakin. Tanpa berpikir panjang, ketiganya berjalan cepat menghampiri, mengabaikan tatapan heran dari para sopir lain. Randy langsung menarik kerah baju Ujang, membuat pria itu terkejut hingga jatuh terduduk. Kau pikir bisa sembunyi? Hah. 3 bulan kau kabur dari tanggung jawab. Bentaknya dengan suara menggelegar. Ujang hanya bisa menatap bingung. Abang salah orang, saya nggak punya motor kredit. Saya cuma tukang tambal ban. Suaranya bergetar, tapi Komet mendorongnya hingga tersungkur, membuat ember tambalannya terbalik. Cairan lem dan tambalan beterbangan ke tanah. Orang-orang mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, urusan dengan debt collector bisa berujung bahaya. Apalagi dengan 3 orang ini, yang kabarnya pernah memukul sopir sampai pingsan hanya karena salah ucap. Situasi makin panas ketika Bule menendang ban yang sedang diperbaiki, lalu menatap Ujang dengan tatapan meremehkan. Kau mau bilang kami salah? Data kami nggak pernah bohong, katanya. Tapi di saat itulah, suara dari kejauhan memecah suasana. Seorang pedagang kopi tua berteriak dari balik gerobak, "Hei, kalian salah orang. Ujang yang ngutang itu kerja di garasi sebelah terminal, bukan dia." Semua kepala menoleh, termasuk para penagih. Randy sempat ragu, namun egonya sudah terlalu tinggi untuk mundur. Mulutmu jaga. Jangan ikut campur, Randy membentak si penjual kopi. Ujang mencoba bangkit, tapi Komet menendang bahunya hingga terhuyung. Beberapa sopir angkot mulai bergerak, tapi masih menahan diri. Ketegangan menebal, seperti tali yang siap putus kapan saja. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi aspal dan membuat suasana semakin kelam. Mata Ujang menatap langit, seolah memohon pertolongan. Dalam hatinya, ia hanya ingin hari itu berlalu seperti biasa, tanpa kekerasan, tanpa luka. Tapi takdir sudah menulis kisah berbeda.
Dari kejauhan, seseorang memperhatikan semua itu. Seorang pria berjaket kulit hitam, berdiri di dekat bas tua yang mogok. Matanya tajam, langkahnya tenang. Namanya Kang Bahar, mantan preman terminal yang kini hidup sederhana sebagai tukang parkir. Ia sudah cukup lama meninggalkan dunia keras, tapi naluri lamanya tak pernah hilang. Melihat 3 orang beringas memukuli pria tak bersalah membuat darahnya mendidih. Ia tahu, bila dibiarkan, terminal ini akan kembali dikuasai oleh ketakutan. Ujang tersungkur, darah menetes dari pelipisnya. Randy bersiap mengayunkan pukulan lagi, tapi tiba-tiba suara berat menggema dari belakang, "Cukup." Semua menoleh. Kang Bahar berdiri di antara hujan dan debu, tatapannya menusuk seperti pisau. Warga sekitar langsung berbisik lirih, beberapa mundur pelan. Mereka tahu, jika Kang Bahar sudah bicara satu kata saja, maka badai pasti datang. Randy menatapnya sinis. "Siapa kau, berani campuri urusan kami?" Tapi Kang Bahar hanya berjalan perlahan ke arah mereka, tanpa rasa takut, sambil berkata pelan namun tegas, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tak suka lihat orang salah dipukul hanya karena kalian malas memastikan kebenaran." Suasana terminal hening sesaat, hanya tersisa suara hujan dan detak jantung orang-orang yang menonton. Dan disitulah, awal dari kekacauan besar yang akan mengguncang terminal Bandung dimulai. Keramaian terminal Cicahem sore itu berubah tegang dalam hitungan detik. Suara knalpot angkot, teriakan calo, dan deru mesin tiba-tiba tenggelam oleh suara bentakan Randy, si debt kolektor bertubuh besar yang dikenal brutal. Ia menarik kerah baju Ujang dengan kasar, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. "Kau pikir bisa kabur dari kewajiban? Hah? Udah 3 bulan cicilan motormu macet," teriak Randy dengan wajah garang. Ujang yang baru saja menambal ban, menatap dengan mata penuh kebingungan. Tangannya masih memegang kunci T, namun tubuhnya bergetar karena ketakutan. "Sumpah, Kang, saya gak ngerti maksudnya. Motor apa? Saya cuma tukang tambal ban, Kang." Suaranya gemetar, hampir tak terdengar di antara hiruk-pikuk terminal. Bule, rekan Randy yang berkepala pelontos, mendorong Ujang hingga tersungkur ke genangan air oli. "Jangan pura-pura bego. Kami tahu kau yang bawa kabur motor NMAX dari Cicadas," katanya lantang. Warga yang semula menonton dari jauh mulai berbisik, tapi tak ada yang berani melerai. Mereka tahu betapa berbahayanya ketiga penagih itu. Sementara itu, Ujang mencoba bangkit, wajahnya memerah menahan malu. "Saya salah apa, Kang?" Tanya dulu baik-baik, tapi jawabannya hanya disambut satu pukulan keras ke pipi. Suara tamparan itu bergema, membuat beberapa pedagang asongan spontan menutup dagangan mereka. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah warung kopi. "Hei, kalian salah orang!" teriak seorang sopir angkot yang mengenali wajah Ujang. Itu Ujang tambal ban, bukan Ujang yang bawa kabur motor. Semua mata menoleh, termasuk Randy dan kawan-kawan. Namun sayangnya, ucapan itu datang terlambat. Pukulan pertama sudah terlanjur mendarat, membuat darah menetes dari sudut bibir Ujang. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Sopir-sopir angkot dan warga sekitar mulai berdatangan, beberapa mengangkat batu dan besi bekas. Randy menoleh cepat, sadar mereka baru saja membuat kesalahan besar. Tapi amarah massa sudah tak bisa dikendalikan lagi, dan dalam sekejap, terminal Cicahem berubah menjadi arena amukan yang tak terduga. Dari balik deretan bas, kota yang berkarat, sosok itu muncul perlahan, berjaket kulit hitam, rambut disisir rapi ke belakang, dan langkahnya mantap seolah bumi pun berhenti bergetar setiap kali kakinya menapak. Kang Bahar, nama yang dulu menjadi momok bagi para preman terminal Cicahem, tapi kini ia dikenal sebagai penjaga ketertiban, tukang parkir yang memilih jalan damai setelah meninggalkan masa kelamnya. Namun, di balik tatapannya yang tajam, masih tersimpan bara yang tak padam, bara yang hanya menyala ketika ia melihat ketidakadilan. Ia melihat Ujang tergeletak, berdarah, dan 3 pria beringas berdiri congkak di atasnya. "Cukup," katanya pelan,
tapi suaranya menembus hiruk-pikuk terminal seperti kilat yang membelah langit. Semua mata serentak menoleh. Randy mendengus, lalu meludah ke tanah. "Ini urusan kami, Pak Tua. Jangan ikut campur kalau nggak mau ikut babak belur," ujarnya dengan nada mengejek. Kang Bahar tetap tenang, langkahnya pelan namun pasti mendekati mereka. Ada aura berat di sekelilingnya, membuat bahkan para sopir yang biasanya berani pun menahan napas. "Kau pukul orang tanpa bukti, berarti kau sudah mencoreng harga diri terminal ini," ujar Kang Bahar datar, tapi mengandung amarah yang menekan. Bule yang berdiri di samping Randy menertawakan ucapan itu. "Harga diri terminal? Hahaha, siapa kau? Hah. Cuma tukang parkir bau bensin." Namun, tawa itu perlahan padam saat Kang Bahar menatapnya. Tatapan itu dingin, menusuk, seolah menembus hingga ke sumsum tulang. Dalam sekejap, suasana terminal berubah sunyi. Angin sore berembus membawa debu dan plastik beterbangan, menciptakan suasana seperti sebelum badai datang. Orang-orang di sekitar mulai mundur perlahan, sadar bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Randy menegakkan badannya, mencoba menakuti. "Kalau memang jago, tunjukkan. Tapi jangan salahkan kami kalau kau menyesal." Ia menggulung lengan bajunya, sementara dua rekannya bersiap di belakang. Kang Bahar tetap di tempat, menatap mereka satu persatu, seolah menilai-nilai hidup dari setiap wajah. "Aku sudah terlalu sering menyesal," katanya pelan. "Kali ini aku cuma ingin menghentikan kesalahan sebelum darah makin banyak tumpah." Ujang yang masih tergeletak di tanah mencoba memperingatkan, "Kang, jangan." Mereka bawa senjata, tapi Kang Bahar hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Sorot matanya tak lepas dari Randy dan dua anak buahnya. Ketegangan menebal seperti kabut di atas aspal panas terminal. Seseorang di antara penonton berbisik, "Itu Kang Bahar, yang dulu ngalahin 3 preman dalam satu malam." Bisikan itu menyebar cepat, membuat beberapa warga berani mendekat, ingin tahu apakah legenda itu masih hidup. Randy dan kawan-kawan mulai gelisah, tapi gengsi membuat mereka tak mundur. Lalu, dalam diam yang menegangkan itu, suara peluit dari salah satu bas terdengar panjang, seolah menjadi tanda dimulainya sesuatu yang lebih dari sekadar perkelahian biasa. Kang Bahar menatap ke langit sejenak, menarik napas panjang, lalu bersiap. Hujan gerimis mulai turun, dan semua orang tahu, badai yang dijanjikan benar-benar telah datang. Benturan pertama terjadi lebih cepat dari kedipan mata. Randy melompat maju dengan pukulan kanan lurus, tapi Kang Bahar hanya sedikit memiringkan kepala, menepis tangan itu, lalu menghantam ulu hatinya dengan pukulan pendek nan tajam. Suara desis keluar dari mulut Randy, napasnya langsung sesak, tubuhnya tertekuk menahan sakit. Belum sempat orang-orang bereaksi, bule sudah datang dari sisi kanan membawa rantai baja yang berputar cepat. Suara rantai berdesing di udara, mengancam siapapun yang berani mendekat. Namun Kang Bahar bukan orang baru di jalanan. Dengan refleks tenang, ia menangkap rantai itu di tengah putaran, menariknya kuat, dan tubuh bule terlempar ke tumpukan karung di belakang bas. Sorak penonton membahana di tengah suara mesin dan hujan yang mulai turun deras. "Hajar, Kang. Tunjukkan siapa penguasa terminal," teriak seorang sopir angkot dari jauh. Tapi Kang Bahar tidak mendengar sorak-sorai itu. Matanya hanya fokus pada satu hal, menghentikan kekerasan yang tak perlu. Saat itu, Komet, pria berjaket jeans dengan bekas luka di pipi, bergerak cepat dari belakang. Ia menghunus pisau lipat yang berkilat di bawah cahaya lampu terminal. Dengan satu langkah senyap, ia berusaha menusuk punggung Kang Bahar. Tapi seolah punya mata di belakang kepala, Kang Bahar memutar tubuhnya, menangkap pergelangan tangan Komet, dan memelintirnya hingga terdengar bunyi krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Pisau terjatuh ke tanah, diikuti jeritan kesakitan. Dalam hitungan detik, 3 debt kolektor yang semula garang kini terkapar. Randy mencoba bangkit, tapi kakinya gemetar. Ia menatap Kang Bahar dengan campuran takut dan benci. Orang-orang di sekeliling mulai bersorak, bukan karena haus pertarungan, tapi karena lega.
Mereka tahu, terminal mereka telah diselamatkan dari kekacauan. Kang Bahar berdiri tegak di tengah lingkaran manusia, hujan menetes di wajahnya, membasahi jaket hitamnya yang kini penuh noda debu dan darah. Kalian salah orang, dan salah tempat, ucapnya dingin, tapi tegas. Terminal ini bukan sarang untuk mencari korban. Kang Bahar menatap mereka sejenak, lalu berjalan pergi, langkahnya perlahan menghilang di balik kabut hujan. Sorakan warga perlahan mereda, digantikan bisik-bisik kekaguman. Namun di antara tubuh-tubuh yang tergeletak, sepasang mata masih menatap penuh dendam. Randy mengepalkan tangannya, giginya terkatup rapat menahan amarah. Kau pikir ini selesai, Bahar? Gumamnya lirih. Aku akan buat kau menyesal sudah ikut campur. Dan di saat langit menggelegar memecah malam, satu hal menjadi jelas, pertempuran di terminal hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah dendam yang belum tuntas, dan nama Kang Bahar yang kembali bergema di tempat yang seharusnya sudah ia tinggalkan untuk selamanya. Pertarungan malam itu bukan sekadar adu otot, itu adalah benturan harga diri antara manusia yang kehilangan arah dan seorang lelaki yang mencoba menegakkan kembali keadilan di tempat yang sering dilupakan hukum. Hujan turun semakin deras, menamparkan atap terminal dan membuat genangan air memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Rantai baja berputar di udara, linggis melayang, dan suara kaca pecah bergema di antara teriakan orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri. Kang Bahar berdiri di tengah kekacauan itu, tubuhnya basah kuyup tapi matanya tetap fokus. Setiap gerakannya seperti tarian maut, cepat, tajam, tanpa ragu. Satu persatu para penyerang tumbang. Randy, yang datang dengan amarah membara dan gengsinya sebagai pemimpin kelompok debt collector, kini mulai goyah. Bule sudah tak sadarkan diri di dekat Bas, sementara Komet meringis menahan sakit di bawah tumpukan peti barang. Tapi Randy masih memaksa berdiri, darah mengalir dari bibirnya, napasnya tersengal. Aku tak takut mati, Bahar, teriaknya parau. Di antara kilat yang menyambar, Kang Bahar menatapnya lama, dingin namun penuh makna. Kau tak perlu takut mati, nak. Tapi cobalah belajar untuk hidup dengan benar. Kata-kata itu menggema lebih keras daripada suara petir. Randy menyerang untuk terakhir kalinya, dengan tinju yang dipenuhi dendam. Namun Kang Bahar memutar tubuhnya, menghindar, lalu melepaskan satu pukulan telak ke rahang lawannya. Randy terhuyung, lalu jatuh, wajahnya menabrak genangan air bercampur darah. Tubuhnya tak lagi bergerak, suasana terminal seketika hening, hanya suara hujan dan sirene polisi dari kejauhan yang memecah kesunyian. Beberapa warga yang sedari tadi bersembunyi di balik warung keluar perlahan. Polisi datang tergesa, menyalakan lampu merah biru yang memantul di genangan. Petugas langsung mengamankan para debt collector yang masih hidup. Kang Bahar hanya diam, berdiri di antara mereka dengan napas teratur, seolah baru saja menyelesaikan tugasnya. Ujang, tukang tambal ban yang jadi korban salah sasaran, akhirnya dibebaskan setelah polisi memeriksa keterangan saksi. Ternyata, si pengutang asli memang melarikan diri ke Jakarta, meninggalkan kartu identitas palsu yang membuat semuanya salah arah. Warga mulai berbisik, menceritakan kembali kejadian malam itu dengan nada kagum. Nama Kang Bahar kembali menjadi legenda. Bukan lagi preman seperti dulu, tapi simbol keberanian dan keadilan di tengah lumpur kekerasan. Ia tidak mencari pujian, tidak menuntut ucapan terima kasih. Sebelum polisi sempat menanyakan namanya, ia sudah menghilang ke tengah gelap, meninggalkan terminal dengan langkah tenang. Namun setiap kali hujan turun di Bandung dan suara rantai terdengar dari kejauhan, orang-orang akan saling berbisik, mungkin itu Kang Bahar datang lagi, membersihkan luka yang belum sempat sembuh. Beberapa hari setelah malam berdarah itu, terminal Lewi Panjang seperti mendapatkan napas baru. Tak ada lagi teriakan kasar, tak ada wajah preman yang mondar-mandir menakut-nakuti para sopir. Suara mesin bas dan tawa anak-anak kembali terdengar di antara deru kendaraan. Para pedagang kaki lima yang dulu hidup dalam ketakutan kini bisa membuka lapaknya tanpa rasa was-was.
Aroma gorengan hangat dan kopi hitam kembali memenuhi udara, menggantikan aroma ketegangan yang selama ini menyesakkan dada setiap orang yang bekerja di terminal itu. Warga mulai berani bicara. Setiap kali muncul tanda-tanda pemalakan atau ancaman, mereka tak lagi diam. Ada semacam semangat baru yang tumbuh, seperti api kecil yang perlahan membakar ketakutan lama. Dan di balik perubahan itu, nama Kang Bahar selalu disebut dengan penuh hormat. Ia bukan polisi, bukan pejabat, tapi keberaniannya memberi mereka keberanian. Para sopir sering berkata sambil menyeruput kopi di warung, kalau semua orang kayak Bahar, terminal ini nggak akan jadi sarang begal. Kata-kata itu menjadi semacam doa yang diulang dari satu meja ke meja lain. Polisi pun mulai menunjukkan keberadaannya. Patroli rutin dilakukan pagi dan malam. Para petugas yang dulunya jarang terlihat kini menyapa para pedagang dengan senyum. Randy, Bule, dan Komet resmi ditahan, dijerat pasal kekerasan dan pemerasan. Di ruang interogasi, Randy hanya terdiam, matanya kosong. Entah menyesal, entah hanya lelah. Dunia yang ia bangun di atas ketakutan orang lain kini runtuh karena satu orang yang berani menegakkan kebenaran tanpa seragam. Cerita tentang duel malam itu menyebar cepat. Dari sopir ke kernet, dari pedagang ke penumpang, bahkan sampai ke terminal lain. Ada yang membumbuinya, mengatakan Kang Bahar punya ilmu kebal. Ada pula yang bersumpah melihatnya menangkis rantai dengan tangan kosong. Tapi apapun versinya, inti ceritanya sama. Malam itu, seorang pria melawan 3 preman tanpa rasa takut demi melindungi orang yang bahkan tak ia kenal. Itulah yang membuat kisahnya hidup. Dan sejak hari itu, terminal Lewi Panjang tak lagi dikuasai oleh ketakutan. Para sopir saling menghormati, para pedagang saling membantu. Hujan, panas, macet, dan teriakan penumpang tak lagi menjadi beban, melainkan tanda bahwa terminal ini hidup lagi. Di sudut kecil dekat tempat tambal ban, Ujang menatap langit sambil tersenyum. Ia tahu, hidupnya berubah karena keberanian seseorang yang datang di waktu yang tepat. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seseorang melihat sosok berjaket kulit hitam berjalan perlahan meninggalkan terminal. Tak ada kata perpisahan, tak ada tanda jasa. Hanya langkah yang tenang dan rantai yang tergulung di tangan, seolah mengingatkan bahwa ketenangan bukan datang dari kekuatan, tapi dari keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Bertahun-tahun berlalu sejak malam hujan itu, namun kisah tentang debt collector salah sasaran tetap hidup, berputar dari satu mulut ke mulut, dari satu gelas kopi ke gelas berikutnya di warung-warung sekitar terminal Lewi Panjang. Setiap kali ada pendatang baru yang menanyakan kenapa terminal ini terasa begitu tenang, para sopir hanya tersenyum dan berkata pelan, karena dulu pernah ada satu orang yang berani melawan 3 preman sendirian. Cerita itu sudah seperti mantra, disampaikan dengan nada bangga, kadang diselingi canda, tapi selalu dengan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Waktu telah menghapus banyak jejak, tapi nama Kang Bahar tetap bertahan seperti ukiran di dinding waktu. Ada yang bilang, setelah peristiwa itu, ia pergi ke Sumatera, membantu warga yang tertindas di pasar gelap pelabuhan. Ada juga rumor bahwa ia kini hidup tenang di kampung halamannya, menanam kopi dan memberi nasihat kepada anak-anak muda tentang arti keberanian. Tak ada yang tahu mana yang benar, karena Kang Bahar memang selalu datang tanpa undangan dan pergi tanpa pamit. Namun setiap kali ada kejahatan yang lenyap tiba-tiba, warga sering berbisik lirih, jangan-jangan dia datang lagi. Cerita itu tumbuh menjadi legenda. Bukan karena kesaktiannya, tapi karena pesan yang ia tinggalkan. Orang-orang menyebut malam duel di terminal itu sebagai malam di mana kebenaran membela dirinya sendiri. Tak ada hukum, tak ada pengadilan, hanya satu orang yang berdiri di antara salah dan benar, dan memilih untuk tidak diam. Sejak saat itu, terminal Bandung berubah, bukan lagi tempat gelap yang penuh ketakutan, melainkan ruang di mana orang belajar untuk saling menghargai. Setiap malam, di warung kopi kecil dekat pintu keluar terminal, Ujang, yang kini dikenal sebagai Ujang Tambal Ban, masih menatap jalanan dengan senyum tipis.
Ia selalu berkata pada anak-anak muda yang datang menumpang cerita, "Kalau kalian melihat pria berjaket kulit hitam lewat sini, jangan tanya siapa dia. Cukup ucapkan terima kasih, karena berkat dia, kita bisa hidup tanpa rasa takut." Dan begitu malam turun, di antara suara bas yang datang dan pergi, terkadang terdengar suara rantai bergesek pelan, seolah mengingatkan bahwa keadilan masih bernafas di antara asap knalpot dan kopi panas. Di Terminal Bandung, nama Kang Bahar bukan hanya legenda, ia adalah peringatan bagi siapapun yang datang dengan niat jahat. Jangan pernah salah sasaran di tanah orang berani. Malam itu sudah lama berlalu, tapi jejak keberanian Kang Bahar masih tertinggal di setiap sudut Terminal Bandung. Orang-orang yang dulu takut kini bisa berjalan dengan tenang. Mereka tahu, ada seseorang yang pernah mempertaruhkan nyawa demi menegakkan keadilan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa terkadang, keadilan tidak selalu datang dari seragam atau hukum, tapi dari hati yang berani membela yang benar. Dan sejak malam itu, setiap orang yang datang ke Terminal Bandung hanya mengingat satu pesan sederhana, jangan pernah salah sasaran di tanah orang berani. Terima kasih sudah menonton kisah nyata ini. Jika kamu percaya bahwa keberanian dan kebaikan masih hidup di jalanan kita, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus hidup di hati kita semua. Legenda Terminal Bandung, keberanian tak pernah mati.